jadi kita sudah masuk ke setup yang terakhir, yaitu pencatatan persediaan. Yang pertama kita bisa masuk ke bagian list, lalu pilih custom list, lalu ke bagian item. Setelah masuk di bagian ini dan di bagian custom listnya itu terdapat 3 tipe, yaitu ada type, group, sama metode. Nah, kita pilih yang type terlebih dahulu, lalu kita klik new, lalu kita bisa ketikkan type-nya, yaitu aktiva tetap. Setelah itu bisa diklik OK. Lalu kita lakukan cara yang sama untuk mengisi bahan baku, bahan pembantu, dan barang jadi. Selanjutnya kita pilih persediaan grup. Lalu kita isikan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah kita catatan grup, lalu kita catat yang metode, yaitu isikan perpetual average dengan perpetual standard. Setelah semua dicatat sesuai dengan dibutuhkan, lalu bisa klik close. Lalu kita bisa ke inventory untuk pencatatan item bahan baku. Lalu klik item list dan klik new. Isikan item numbernya. Setelah di enter, bisa isikan nama itemnya. Setelah itu di bagian I buy this item dan I inventory this item dicentang, lalu akunnya diganti menjadi persediaan bahan baku. Setelah itu kita ke bagian item detail, lalu isikan tipe, yaitu bahan baku, grup, bahan X, lalu metodenya average perpetual, lalu bagian use item description dicentang. Di bagian buying detail, buying unitnya menggunakan pitches dan text code-nya dengan akun 01. Lalu untuk pengisian bahan pembantu pada dasarnya sama saja dengan pengisian bahan baku. Perbedaannya hanya terletak pada pilihan link account untuk item persediaan, pemakaian bahan pembantu, dan pengelompokan custom listnya. Untuk pencatatan barang jadi, kita bisa klik new, lalu kita bisa isikan item number dan namanya. Lalu di sini perbedaannya adalah ini dicentang tiga-tiganya, lalu bisa diisikan akunnya. Yang pertama HPP barang jadi, yang kedua penjualan barang jadi, yang ketiga persediaan barang jadi. Setelah itu kita bisa ke bagian item detail. Di sini diisikan tipenya barang jadi, grupnya barang jadi, dan metodenya standar perpetual. Di bagian selling detail ini kita isikan pitches untuk selling unitnya, lalu base selling price-nya 100.000, dan yang terakhir teksnya non-taxable. Untuk pencatatan item barang dalam proses, karena sifat barang dalam proses itu tidak bisa ditetapkan harganya, karena persentase penyelesaian setiap barang berbeda-beda, maka item barang dalam proses tidak perlu dibuatkan satu kode tersendiri. Nah, jika sudah selesai semua diinputkan, lalu bisa klik OK dan close, itu akan otomatis tersimpan.